Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Hendri Johan Tambunan. Saya dari Prodi Matematika di jurusan Pendidikan Matematika S2 di kampus negeri yaitu Unimed. Ya, saya akan memaparkan makalah yang saya tampilkan ini. Saya sedang di Seminar Nasional Semantik ya, yang diadakan tanggal 9 November, dan saya ingin mau menampilkan ataupun memaparkan makalah saya. Oke, judul yang saya paparkan ini ialah model pembelajaran discovery learning dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa di SMP. Oke, ini adalah kata pengantar. Oke. Abstrak yang saya buat ialah penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas metode discovery learning dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa di tingkat SMP. Ini saya membuat makalah ini dan meneliti makalah saya ini di sekolah tempat saya ngajar di SMP Markus. Jadi, discovery learning merupakan pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk menemukan dan memahami konsep secara mandiri melalui proses eksplorasi, observasi, dan pemecahan masalah. Metode ini dianggap efektif dalam membentuk siswa, membangun pemahaman yang lebih dalam terhadap konsep-konsep yang dipelajari, karena siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran, proses pencarian pengetahuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen semu based eksperimen design yang melibatkan dua kelompok siswa kelas 7. Salah satu dari kelompok yaitu kelompok eksperimen yang diberikan discovery learning. Jadi dua kelompok ini di kelas 7 ini saya buat sendiri. Dan kelompok kontrol menggunakan metode pembelajaran konvensional. Data dikumpulkan melalui tes pemahaman konsep yang diberikan sebelum dan sesudah perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan dalam pemahaman konsep pada kelompok eksperimen. Pada kelompok eksperimen meningkat dari 50% menjadi 75% setelah penerapan metode discovery learning. Nah, ini abstraknya yang saya buat. Oke, langsung ke daftar isi. Nah, bab 1, pendahuluan. Oke, latar belakang. Memperoleh pengetahuan arus bagian integral dari keberadaan manusia. Memperoleh pengetahuan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia yang vital, mempertahankan keberadaan dan pertumbuhan pribadi, mekanisme yang memungkinkan seorang memahami ide baru dan menjalani modifikasi dalam perlakuan, kemampuan, dan bersikap mereka. Belajar adalah proses kognitif yang menyoroti tugas untuk secara aktif mengajar dan memperoleh informasi melalui keterlibatan pribadi dan lingkungan pendidikan. Oke. Langsung ke rumusan masalah yang saya buat, ialah berdasarkan penjelasan yang saya paparkan ini. Rumusan masalah dalam penulisan makalah ini yaitu apakah ini dimaksud pembelajaran discovery learning. Yang kedua, tujuan pembelajaran discovery learning. Yang ketiga, bagaimana jenis model pembelajaran discovery learning. Yang keempat, bagaimana prosedur dan langkah-langkah menjalankan model pembelajaran discovery learning. Yang kelima, apa kelebihan dan kekurangan model pembelajaran discovery learning. Yang keenam, bagaimana asesmen dan evaluasi model pembelajaran discovery learning. Yang C, adapun tujuan dari makalah ini untuk mengetahui definisi pembelajaran discovery learning. Yang kedua, mengetahui arah modelnya ini yang saya buat ini. Oke, untuk mengetahui. Yang ketiga, untuk mengetahui jenis model pembelajaran discovery learning. Oke, yang tujuan yang saya buat. Tujuan yang keempat, untuk mengetahui asesmen dan evaluasi model pembelajaran discovery learning. Yang kelima, untuk mengetahui kelebihan
dan kelemahan dari model pembelajaran discovery learning. Oke, yang mau saya paparkan ini di seminar nasional semantik, dan semoga saya memakal ini menjadi lebih bermanfaat. Oke, bab 2 pembahasan yang saya buat ini ialah pengertian model pembelajaran discovery learning. Pembelajaran berbasis penemu yang merupakan discovery learning berasal dari istilah discovery sebagaimana didefinisikan Kamus Bahasa Indonesia. Oke, langsung ke intinya, langsung ke karakteristik metode discovery learning. Yang pertama, penyelesaian masalah. Pada guru memfasilitasi memotivasi siswa untuk menghasilkan solusi yang berintegritas, pengetahuan yang sudah ada sebelum dengan informasi baru, menjelaskan proses penyederhanaan pengetahuan. Oke, yang kedua, manajemen pembelajaran. Manajemen belajar. Oke. Pendidikan memberikan siswa kesempatan untuk terlibat dalam pekerjaan mandiri, berkolaborasi dengan teman sebaya atau orang lain, terlibat dalam pembelajaran tanpa batasan, terhindar dari stres yang berlebihan, dan memiliki rasa pembelajaran yang diarahkan sendiri. Oke, langsung ke intinya. Oke. Nah, ini data-data yang saya ambil. Berdiskusi. Nah, ini yang di tekniknya, penemuan menjelaskan implementasi dalam banyak teknik. Yang pertama berdiskusi. Yang kedua bertanya. Tindakan mengajukan pernyataan. Pertanyaan memiliki konsekuensi yang signifikan untuk mendorong individu meningkatkan dan menumbuhkan kapasitas pelatihan ini. Melakukan pengamatan observasi di tiap-tiap kelompok jika ada yang kurang memahami, apalagi orang-orang yang susah nangkap gitu. Yang keempat, mengadakan percobaan eksperimen tiap-tiap satu kelompok. Yang kelima, mentumasi. Oke, langsung ke kelebihan dan kelemahan model pembelajaran discovery learning yang saya buat di makalah saya sendiri di dalam seminar nasional. Saya menjadi pemakalannya. Oke, kelebihan dan kelemahan pembelajaran discovery learning. Yang pertama, mampu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan pemrosesan kognitif siswa. Yang kedua, menumbuhkan rasa senang selama proses pemperolehan pengetahuan, terutama jika kesimpulan yang diperoleh sesuai. Yang ketiga, informasi diperoleh siswa dapat disimpan dan dipahami dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat, mampu merangsang motivasi siswa untuk memperoleh pengetahuan. Oke, yang kelima, mampu meningkatkan pemikiran logis siswa. Yang keenam, peningkatan kemanjuran dan menyampaikan informasi kepada siswa. Itu yang keenam. Sesuai dengan Kurnis, ini yang dibuat Kurniasi dan kawan-kawan pembelajaran perempuan memiliki keterbatasan yang meliputi banyak poin. Oke, langsung ke intinya. Nah, ini sintaks discovery dari persiapan. Melalui persiapan ini kita bisa tahu bahwa prosedur sebenarnya berikut ini. Yang pertama, tentukan tujuan pembelajaran signifikan spesifik yang akan dibahas yang buku dan buku 2. Lakukan pengamatan untuk memastikan karakteristik siswa, termasuk pendekatan pembelajaran kemampuan dan minat mereka. Yang ketiga, identifikasi item penting yang digunakan. Yang keempat, identifikasi sumber daya spesifik yang digunakan siswa untuk mendapat instruksi guna meningkatkan kemampuan kognitif mereka, termasuk generalisasi. Yang kelima, buat sumber daya instruksional dengan menawarkan penjelasan terperinci. Ini yang kelima dari makalah yang saya buat. Klasifikasi sumber daya instruksional untuk siswa, urutan kesulitan yang meningkat dari yang sederhana menjadi kompleks. Oke, langsung ke intinya. Yang saya buat pengumpulan data dan menganalisis data. Dan yang ketiga, konfirmasi antar kelompok. Oke. Langsung ke yang keempat, bab keempat, kesimpulan yang saya buat.
kesimpulan dari makalah dari yang saya rancang ini ialah kesimpulannya model pembelajaran discovery learning merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa didorong aktif menemukan pengetahuan dan konsep melalui eksplorasi, eksperimen, dan investigasi. Model ini didasarkan pada prinsip konstruktivisme yang menyatakan bahwa pembelajaran lebih efektif ketika membangun pengetahuan mereka sendiri daripada hanya menerima informasi yang pasif. Jadi mereka diajarkan lebih aktif lagi dalam berkelompok, bukan sebagai guru di dalam kelas itu hanya memberikan informasi mengenai pengetahuan, bukan hanya ngasih materi, tapi memberikan bahan agar tiap-tiap kelompok lebih aktif. Jadi murid itu harus lebih aktif di dalam kelas. Dari kesimpulan dari model pembelajaran discovery learning, yang pertama, meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis kreatif. Yang ketiga, mendukung pembelajaran yang lebih dalam. Siswa yang belajar melalui discovery learning cenderung dengan model ini cenderung memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep yang dipelajari. Mereka lebih mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam konteks yang berbeda karena mereka memahami dasar-dasar apa yang mereka pahami. Yang keempat, meningkatkan kemandirian dan rasa percaya diri. Proses penemuan di dalam discovery learning mendorong siswa untuk belajar secara mandiri dan membuat keputusan berdasarkan penilaian mereka. Hal ini juga, yang kelima, langsung lanjut, membutuhkan bimbingan yang efektif dari guru. Jadi mereka ketika tidak memahami, jadi sebagai guru mengarahkan dan membimbing satu persatu sesuai bahan ajar ataupun masalah yang dikasih sama guru. Itulah gunanya model pembelajaran discovery learning. Yang keenam, memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup. Kesimpulan akhir. Lanjut. Nah, di daftar pustaka yang saya buat ada di bawahnya lampiran. Lampiran pertama, berikut ini ringkasan temuan dari penelitian yang saya lihat saya ambil poin-poin pentingnya. Penerapan metode discovery learning dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa di sekolah menengah di SMP Yang pertama, peningkatan pemahaman konsep siswa. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan problem solving. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif siswa. Jadi discovery learning cenderung memotivasi belajar karena siswa merasa terlihat lebih terlibat dan berperan aktif dalam proses belajar. Yang keempat, meningkatkan pemahaman konsep matematika dan IPA. Jadi bukan hanya matematika aja yang diterapkan, tetapi pembelajaran IPA juga diterapkan dan dikasih tambahan seperti kehidupan sehari-hari, seperti apa yang berkaitan dengan tiap materi yang disampaikan oleh guru. Yang kelima, efektivitas berdasarkan kesiapan dan kemandirian siswa. Contoh temuan penelitian. Kesimpulan yang saya buat, memiliki potensi yang sangat baik untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa, khususnya tingkat SMP. Ini grafiknya. Ini hasil penelitian yang saya buat dan saya ambil dan saya buat di SSS, ya kan? Hasil penelitian discovery learning dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa. Nah, ini grafik diagram batang yang saya buat discovery. Ini hasilnya. Sebelum discovery learning, setelah discovery learning. Grafik di atas menunjukkan hasil penelitian yang saya buat mengenai discovery learning dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa. Sebelum diterapkan metode discovery learning, skor rata-rata pemahaman konsep 50%. Awalnya setelah digunakan metode discovery learning diterapkan, skor rata-rata 75% dan menunjukkan peningkatan yang secara signifikan dalam pemahaman konsep siswa. Ini ada lagi. Discovery learning dalam discovery learning dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa. Ini diagram batang yang saya buat, dan saya masukkan di makalah saya. Ini hasil penelitian
ada makalah yang saya rancang ini, dan saya pelan-pelan gitu mengambil data-datanya, dan grafik di atas menunjukkan hasil penelitian terkait penggunaan metode discovery learning dalam meningkatkan pemahaman konsep visual. Sebelum metode ini diterapkan, rata-rata skornya 50%. Oke, tetap sama. Saya ambil 2 kelas untuk menjadi pembanding apakah model pembelajaran ini berbeda. Rupanya ketika tidak digunakan awalnya itu 55%, itu persentase dari 2 kelas yang saya bandingkan gitu. Saya ambil 2 kelas 2 kelas 7A sama 7B. Yang penting saya pelan-pelan meneliti dengan teliti. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan dari pemakalah ini. Jika ada salah ngomong, jika ada kurang, mohon maaf. Selamat sore. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekian, terima kasih.